not a game. Hai guys, kembali lagi bersama dengan saya Kasmin Irwan di Kiran Channel. Kali ini saya mau ke ini ya, ke tempat tugas di SMP YPPG ini, terutama di distrik ini. Nanti kita lihat rutenya bagaimana dan kondisi perjalanan. Nah, ini saya naik motor ya teman-teman. Jadi ya perjalanan ini kurang lebih 1 jam perjalanan. Nanti kita lihat kondisi jalannya. Oke, nanti kita langsung cek perjalanan. Oke, check it out. Ya, oke guys, kami sekarang ada di Sungai Kalimati ya, sungai yang ada di Ransiki, yang alirannya ini dari Danau Anggi ya teman-teman. Ini jembatan Kalimati namanya, alirannya seperti ini. Di sini sungainya banyak batu-batunya ya. Jadi teman-teman, ini jalan menuju ke kota Ransiki. Kemudian yang ke sana, tujuan saya itu yang ke sebelah kanan. Di sana ada penunjuk jalan, jadi nanti saya belok kanan di depan sana. Nah, terus kalau yang belok kiri itu langsung ke Bintuni, teman-teman. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nanti saya akan berhenti lagi di spot-spot selanjutnya. Terima kasih. Oke, teman-teman, saya sementara di jalan menuju Nuhuwei. Jalan yang lorong masuk tadi yang saya tunjukkan itu, seperti inilah kondisi jalanan Ransiki Nuhuwei. Ini sementara sudah pengerasan. Sebenarnya jalan ini katanya bersengketa karena artinya tumpang tindih ya antara pemerintah Kabupaten Pegaf dengan Manokwari Selatan, karena ini jalur provinsi kah atau bagaimana, karena ini tembus ke Pegaf, makanya jalanan ini lambat untuk diaspal ya. Sehingga pertengahan tahun lalu itu ada demo di sini karena masyarakat sudah ada yang korban, sehingga mereka turun ke jalan untuk dilakukan pengaspalan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, nanti saya akan coba video ke depan bagaimana. Soalnya ini saya punya teman-teman, karena saya tidak punya alat untuk live, artinya video secara ini ya panjang tentang perjalanan. Sebenarnya di sini sebelum pengerasan ini itu di sini lubang sekali ya teman-teman. Kalau hujan jangan coba-coba lewat di jalan ini karena sangat-sangat berbahaya, bisa motornya mati di tengah jalan. Kita lihat ya, semoga tahun ini ada pengaspalan supaya masyarakat di sini bisa memakai jalan ini dengan aman ya. Jadi kita pelan-pelan saja. Jadi ini bagian yang bagian kecil, nanti di atas sana masih ada yang lebih parah lagi. Semoga tahun ini Pemprov Papua Barat bisa mengeksekusi barang ini supaya guru, masyarakat yang mau jualan di pasar, mereka bisa mendapatkan jalan ini dengan lancar, aman ya. Ini sementara prosesnya sampai iya, sekedar informasi teman-teman, di sini ada ini ya, tambang galian kerikil sama pasir. Barangkali ini bagian daripada program itu ya, pengerasan itu, karena yang menggali pasir itu dia yang selalu
melakukan pengaspalan jalanan lintas provinsi. Seperti ini jalanannya teman-teman, jadi lubang dan ini sangat jauh sekali ya, panjang jalanan ini. Jadi, kalau saya lewat di sini biasanya setengah jam. Saya matikan dulu video karena ini sangat berbahaya untuk tanjakan. Oke guys, kita sudah sampai di Kampung Nuhuei ya. Ini adalah suasana kampung di Nuhuei. Ini ujung dari jalanan yang rusak tadi. Ini adalah masyarakat dan tukang ojek sedang lewat. Nah, ini adalah salah satu sekolah SD Impres 17 Nuhuei ya. Kondisi sekolahnya seperti ini. Oke teman-teman, sementara proses pembangunan. Jadi ini kepala sekolahnya saya punya teman. Jadi kondisi ya seperti ini jalannya teman. Kita lanjut lagi perjalanan sampai ujung Nuhuei sana. Seperti itu, ini kampung terakhir ya untuk distrik Kranji. Kampung terakhir di distrik Kranji yang kita bisa lihat dari jalanan. Kondisi rumahnya seperti ini. Ini banyak rumah bantuan sosial, gereja. Ini rumah-rumahnya ya. Anak-anak sekolah sedang pulang, ada yang sudah pulang. Ini ada mas-mas lagi di jualan. Jadi teman-teman di sini kalau lewat ya kita punya kode tersendiri, sama dengan di saya punya tempat mengajar itu kita berteriak saja itu sudah kode. Jadi ini tanjakan ya, ini tanjakan kelok berapa ini, kelok 10-15 kali atas ini. Sementara ada juga jalur listrik ini menuju Sesumia Susmorov, kampung Susmorov sebelah. Oke teman-teman, saya matikan kamera dulu karena jalanan di atas ini berbahaya. Oke guys, kita sudah di puncak Susmorov ya. Ini adalah jalanan menuju Nuhuei tadi. Ini kelok berapa, 15 kelok kayak yang ke bawah. Terus ini menuju ke sekolah kami ya. Sekolah saya di SMP YPPG ini. Kemudian teman-teman, yang tadi saya jelaskan yang ada listrik itu, ada jalur listrik di tadi itu, ini adalah menuju ke kampung Susmorov ini. Belok kiri ya teman-teman. Ini turunan juga, tidak beraspal, dan di bawah ini adalah pusatnya durian ya. Di bawah ini banyak sekali buah-buahan, khususnya durian.
Jadi saya pernah ke sana makan durian di pohonnya. Cuman ya sebenarnya termasuk mahal juga sih, atau murah kan namanya, karena saya beli itu 30.000 satu buah. Mungkin sekian, sebentar lanjut kita perjalanan lagi ya teman-teman. Kita menuju sekolah. Oke, kita sudah di tengah hutan lagi ya teman-teman. Lanjut kita perjalanan. Bagaimana perjalanan menuju ke Kampung Nenei, distrik Nenei, hutan ya, sekolah yang ada di tengah-tengah hutan. Pas kalau kita lihat peta ini ya, di ini di Pulau Papua itu pas di kepalanya ya, di tengah-tengah kepalanya. Ini sudah mulai rusak jalanan teman-teman. Oh, coba lihat, perhatikan teman-teman, jalanannya seperti ini. Masyarakatnya baik kalau baik ya, tapi kalau maaf jangan mengurangi. Ini lagi kita di tengah hutan di sekolah. Hampir sebagian dia begini jalanan teman-teman ke sekolah saya. Ini nggak tahu kenapa lama sekali tidak mau diperbaiki, karena itu saya bilang tempat tinggi antara pemerintah ya. Teman-teman, saya matikan dulu kamera karena ini jalanan sudah mulai berbahaya di depan. Oke guys, di sini saya sementara di tempat persinggahan ya teman-teman. Kalau biasanya ada yang naik motor, di sini adalah biasa tempat untuk istirahat ya. Nah, di sini tadi sepanjang jalan waktu saya matikan itu sekitar 15 menit itu tidak ada rumah ya. Sampai ke atas itu tempat sekolah saya itu mungkin sekitar 20-25 kilo itu belum, tidak ada rumah di pinggir jalan ya. Nah, ini jalanan yang seperti sungai ya. Kalau hujan deras dan kita sementara lewat sini, otomatis air di sini banyak dan kita tidak bisa lewat. Nah, sementara ini tanjakan ya teman-teman, tanjakan dan ini. Jadi kita agak susah untuk ke lokasi sekolah kalau hujan. Ini siapkan barang ini untuk beberapa hari di sekolah di atas. Oke guys, sebentar lagi saya akan lihat, kita lanjut perjalanan lagi. Oke guys, kita sudah di jalur 3 ya, di simpang 3 ini. Antara dari sana, dari arah Kota Ransiki menuju Kabupaten Pegunungan Alfak. Sementara arah sekolah saya ke sana, belok kiri teman-teman. Di sana ada tanjakan. Nah, di sini tanjakan sampai ke sampai ke Kabupaten Alfak ya. Ini nggak tahu berapa jam baru sampai di Pegaf karena saya belum pernah ke sana dan ke sini ya. Mungkin saya masih ada setengah jam ke atas. Ini di sini tertulis stop
menebang pohon sembarang akibat erosi. Jadi ini sebenarnya memang berbahaya di sini menebang hutan ya teman-teman, karena di bawah itu kan kota Rasik, dan kalau itu longsor, hujan deras, dan bisa saja banjir bandang. Oke teman-teman, kita lanjut, kita lihat karena di depan sana ada tanjakan sangat tinggi, kita lihat ya. Jadi inilah menuju sekolah saya, distrik Nenei ya, SMP PPG Nenei. Sepanjang jalan ini teman-teman tidak ada rumah ya di kanan kiri. Jadi kalau ada yang hadang kita di jalan ya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah ini jalan tanjakan yang sangat tinggi sekali, jadi teman-teman kalau ini sangat berbahaya kalau turunan ya, apalagi tanjakan. Jadi cuma pakai gigi satu saja. Oke teman-teman, saya matikan dulu ya karena ini sangat berbahaya untuk video sambil jalan. Ya teman-teman, kita masih di tengah hutan ini dalam perjalanan ya. Kita cek perjalanan, kita lihat ini pas masuk tadi di belokan itu pertigaan itu memang jalanan menuju kampung saya atau sekolah kami itu di aspal, cuman jalanannya ini sempit ya karena tidak ada pembersihan pinggir jalan ini. Inilah teman-teman kondisi sekolah saya, menuju sekolah saya ya. Tidak ada rumah, tidak ada kampung. Nanti saya akan kasih lihat ya kampung pertama di distrik Nenei, dari distrik Ransiki. Pelan saya ya teman-teman, karena ini belokan. Seperti ini ya teman-teman perjalanan kami setiap minggu. Bahkan setiap hari kami ke sekolah ini seperti ini kalau saya tidak bermalam di sana, di Nenei sana. Jadi saya setiap hari Senin naik ke sekolah, kemudian hari Jumat ya kita harus hati-hati teman-teman. Nah ini dia teman-teman, bonus perjalanan kita menuju distrik Nenei ya. Ada air terjun. Ini menuju ke sekolah kami dan sini. Nah ini adalah bonus perjalanan ke Nenei, distrik Nenei teman-teman. Air terjun biasa ada yang kalau tidak mandi pagi, biasanya yang mandi pagi di sini. Jadi distrik Nenei ini teman-teman ya, bukan cuma satu air terjun ya. Kalau tidak salah ada 4 air terjunnya di sini. Cuman baru 2 yang saya lihat di sini, sama ada yang di Hiou. Oke kita lanjut ya teman-teman. Hai guys, kita sudah sampai di kampung pertama, Kampung Benyas, distrik Ransiki, distrik Nenei ya, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Ini adalah kampung pertama menuju distrik Nenei ya. Dari sana Ransiki dan ke sana distrik ke Kampung Nenei. Ini adalah sekolah SD YPPG Benyas, di bawah yayasan ya, bawah yayasan ini YPPG. Ini
rumah di bawah, rumah sekolah kalau tidak salah. Dan ya rumahnya di sini mungkin kampung ini sekitar ada 20 atau 20 rumah ya teman-teman. Ini kondisi rumah. Jadi di sini teman-teman rumahnya kebanyakan bantuan pemerintah ya, dinas sosial atau PUPR kalau tidak salah. Nah seperti ini teman-teman. Rumah di sini seperti ini. Dulu kan sebelum ada rumah seperti ini kan mereka punya rumah namanya kaki seribu. Itu teman-teman. Ini kios tapi nggak tahu berfungsi atau tidak. Nah begini kondisi kampung pertama menuju listrik ini. Oke kita lanjut ya. Ini kampung pertama, kita lihat nanti kampung kedua namanya Sesum ya, kampung Sesum. Kampung kedua di situ juga ada sekolah. Ini kondisi sekolah ya di Papua di bawah yayasan ini. Nanti kita lihat sekolah, bagaimana kondisi sekolah di yang selanjutnya. Kita lanjut perjalanan. Di sini teman-teman tidak terlalu panas ya, karena di sini daerahnya termasuk sedang ya, dingin ya. Kalau malam itu biasanya 19 derajat. Ini adalah kondisi sekolah kampung kami menuju tempat kami mengaku. Bagian daripada kampung Benyas tadi teman-teman. Ini anak-anak mereka senang. Jadi kalau kita lewat sini teman-teman harus apa ya? Ya, apa? Atau kita biasa pakai kode seperti itu. Ini bagian dari kampung Benyas tadi. Anjing. Nah, ini batas wilayah kampung Benyas. Jadi di sini beraspal ya. Cuman yang tadi awal kita masuk itu jelek sekali jalanan. Kita lihat kondisi nenek. Ya. Masuk wilayah kampung Sesum. Kampung Sesum. Nah, yang ini teman-teman menuju Kampung Hiau. Di dalam juga ada sekolah SD 2 ya. Dan TK juga 2. Ini menuju Hiau. Nah, ini kita sudah ada di Kampung Sesum. Ini adalah gapuranya, batas ya. Gereja ya, terus teman-teman dulu mengajar di sini kalau lewat jembatan ini mereka diangkat kendaraannya ya, awal-awal. Ini teman-teman, ini akan lagi. Nah ini sekolah negeri ya, sekolah SMP SD negeri Sesum. Kita lihat dulu teman-teman.
rumah dan sekolah di SMP dan SD negeri Sesumber. Rumah-rumahnya di sana masyarakat punya ya. Ini pohon namanya sudah hancur. Oke, teman-teman. Begini keadaan jalanan ya. Jadi di sini ada aspal, cuman banyak sudah mulai rusak, perlu diperbaiki. Oke, kita teman-teman lanjut kita ke kampung selanjutnya. Namanya ya kita lihat nanti. Nah, inilah kondisi kampung Sesum teman-teman. Rumah-rumah seperti ini. Yang rumah-rumah aslinya seperti ini. Banyak kakinya ya. Kalau yang rumah batu itu mereka itu bantuan teman-teman. Ya. Jadi ini PLN ya, PLN. Jadi listrik di sini cuman 12 jam menyalanya ya. Nyala biasanya jam 5, kemudian mati jam 7. Ini coklat masyarakat punya. Segar ya. Inilah keadaan rumah. Bapak. Jadi lagi-lagi saya bilang sini kalau kita lewat harus menyapa ya, teriak apa saja. Kenal atau tidak ya kamu harus teriak. Itu kode bahwa Anda kenal, terkenal ya. Nah ini jembatan ini 1 tahun lalu baru bagus ini. Motor saya di sini sering rusak di sini. Saya posting kemarin di Facebook, kemudian langsung direspon oleh pemerintah daerah untuk dibangunkan jembatan. Ini bagian dari kampung. Bukan Aremoho, Carmoho ini namanya kampungnya. Kita coba video dari sini ya. Jalanan dari ujung kampung ke tempat saya mengajar. Saking gunung ya, gunung kanan kiri. Jadi kami tinggal itu di lembah. Panas menjadi kota, gak banyak keluar biaya karena tidak ada tujuan ya, tapi lagi-lagi kita harus bawa makanan dari kota. Kapan? Nah ini ya teman-teman, kampung Aremoho. Ini kampung Aremoho, di depan ada pos tentara. Tapi pos tentaranya sepertinya sudah pindah. Di sini dulu pos tentara ya. Ini SD. Ini sekolah SD juga. SD Aremoho Benyak. Sekolah YPPJ juga persiapan tapi beralih ke YPPJ. Entah kenapa, karena awalnya itu mereka mau negeri tapi pindah ke YPPJ. Oke lanjut, kita sudah ada di kampung Aremoho. Ini adalah kota pusatnya kampung Aremoho. Rumah-rumah di sini seperti ini ya. Tante
di distrik ini. Gereja. Ini tower Excel ya, ini tower kedua ya, dari 3 tower yang ada di sini. Tower Excel ini. Tapi ya, begitu sudah rusak, sering rusak. Kadang hilang, tidak bisa diharapkan. Lebih banyak hilangnya daripada adanya ya. Anjing-anjing lagi menyapa, saya baru lihat ya, baru datang kapal. Ini kalau lihat di sini harus apa, senyum, belajar. Dari kampung ini teman di jalan kita ini sudah batas kampung ini. Menuju sektor. Teman-teman, ini dekat ini adalah sumber PLN generasi anunya, generatornya di sini dalam. Sekedar informasi, namanya Mr. Lando dari Medan. Lato-lato lagi sampai sini, lato-lato tengah hutan. Oke, kita lanjut. Rumah-rumah begini yang aslinya di sini, teman-teman. Lain ada, jadi lagi 12 jam saja listriknya ini, teman-teman. Rusak jalan lagi. Karena saya harus amankan ini. Oke, lanjut teman-teman. Ini kampung persiapan Borjo. Dekat lagi kita sudah sampai di sekolah, dekat sekolah saya ya. Jadi seperti ini kondisi di sekolah menuju tempat sekolah pengabdian, tempat mengabdi saya ya. Yang di atas ini adalah SMA Negeri Neneng. Kayaknya mereka sudah aktif mengajar ya. SD Negeri begini nih. Kemudian sekolah saya ada di sini. Jadi sekolah di sini berhadapan SMP, SMA Negeri PPG, SMA Negeri Nenei, semua SMP YPPGI Nenei. Jadi teman-teman, kita sudah sampai di sekolah, tetapi sepertinya sekolah kami ini masih sudah tidak terbuka lagi, belum terbuka ya. Jadi kita yang harus membuka, saya yang harus buka sekolah ini. Tadi teman saya ketemu di jalan, katanya cuman 3 orang yang datang. Jadi mereka pulang ya, turun ke kota lagi karena tidak ada orang. Oke teman-teman, saya lanjut, saya masuk di sekolah. Oke, nanti lanjut saya akan jelaskan lagi tentang bagaimana kita mengabdi di daerah sangat tertinggal di pedalaman Papua. Kondisi rumah saya di sana. Ini rumah saya bersama dengan teman saya dari Kumba ya. Teman juga ada yang tinggal di perpustakaan, ada yang tinggal di laboratorium, ada di ruang kelas. Jadi teman-teman di sini rumah sekolah kurang ya, karena tidak ada cara lain selain kita tinggal di kelas atau di lab
karena rumah masyarakat juga nggak tahu, mungkin kita harus sewa juga. Jadi beginilah keadaan sekolah kami di sekelilingnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Saya akan explore bagaimana kita mengajar di sini atau kondisi kita hidup bertahan di daerah pedalaman. Oke, jangan lupa di subscribe.